Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Azahra dengan nomor BP 201071-2013 dari Ilmu Sejarah Universitas Andalas, akan menjelaskan tentang Perang Rusia dan Ukraina. Yang pertama, kita akan membahas tentang kronologi perang. Sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, yang merupakan negara komunis terkuat pada zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan dalam Perang Dunia Kedua selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia bernama Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia tergabung dalam Commonwealth of Independent States yang bisa disingkat dengan CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan kesepakatan. Lalu Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip dari Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkal NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Selanjutnya, saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur untuk menentang pemerintahan Ukraina. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerjasama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Lalu, dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia pada 16 Februari kemarin, Duta Besar Rusia untuk Indonesia bernama Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya itu. Ia menyebut isu itu muncul setelah dihembuskannya dari Amerika Serikat, NATO, dan para aliansinya. Lalu, semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah bekerja selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi. Pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina. Sebenarnya tidak ada yang terjadi di antara kami dan tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina, jelasnya. Lalu pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan
Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ujar Putin. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Lalu Putin tiba-tiba mengumumkan DPR dan Luhansk atau LRP, dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, sebagai negara merdeka dengan alasan menjaga perdamaian. Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kiev. Lalu Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang telah kita jalani, ucap Presiden Ukraina. Mengapa dia menyerang Ukraina? Karena para ahli percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow. Berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kiev melalui cara militer. Dalam pertemuan dengan media yang dihadiri CNBC Indonesia pekan lalu, seorang pejabat senior kedutaan besar AS di Jakarta mengatakan pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukum internasional menjadi tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB yang artinya negara merdeka dan berdaulat. Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte aliansi Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut Cina Selatan. Yang topik kedua yang akan kita bahas yaitu pandangan terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Konflik yang terjadi antara kedua negara sangat umum terjadi. Namun, dalam kasus konflik ini seharusnya kedua negara dapat bersikap kepala dingin. Bagaimanapun juga kedua negara ini pernah satu di dalam negara Uni Soviet. Yang kita tahu Uni Soviet merupakan negara yang berjaya pada masanya. Selanjutnya, dengan minta bantuan negara lain untuk mendamaikan konflik ini agar tidak berkepanjangan. Presiden Putin dari Rusia juga mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk mengadakan peperangan dengan negara Ukraina. Sebaiknya dilakukan mediasi antar kedua belah pihak dan di mana Rusia sendiri ingin menyelesaikan konflik damai tanpa gencatan senjata. Selanjutnya topik ketiga yaitu peran Indonesia dalam konflik ini. Indonesia menganut prinsip bebas aktif, yaitu tidak memihak dan tidak berat sebelah. Ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai peran untuk bisa mendamaikan perang antara kedua negara tersebut. Dalam hal ini bukan hanya bersifat netral, akan tetapi ada mempunyai kontribusi baik dalam pikiran maupun penyelesaian konflik. Lalu, langkah yang harus dilakukan adalah Indonesia harus mendorong diturunkannya kekuatan bersenjata. Selain itu, langkah yang baik adalah dengan mengadakan perundingan agar berjalan lancar antara kedua negara, mengingat bahwa Indonesia dengan kedua negara tersebut terjalin pertemanan yang baik. Selanjutnya, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan terhadap konflik tersebut seperti mendorong terbukanya donasi untuk para korban dan untuk para pengungsi. Selanjutnya, peran terbesar Indonesia adalah pada forum G20 karena dapat menyelesaikan penyelesaian konflik. Sekian dari hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.